Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, ayo kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh memahami dan merenungkannya di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, berkati kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan diambil dari surat Roma ayat 2, pasal 2 ayat 4 sampai 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kebesarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Oke anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita bacakan sebelumnya, di sana kita melihat bahwa kita diingatkan kembali oleh kebesaran Tuhan. Lalu dengan mengingat kebesaran Tuhan, maka kita harus bertobat dari semua dosa-dosa kita. Janganlah kita mau mengeraskan hati kita untuk terus melakukan dosa-dosa itu. Nah, di beberapa devosi sebelumnya telah ditekankan juga bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu pun ada konsekuensinya, ya. Secara sadar atau tidak anak-anak, ketika kita melakukan hal-hal dosa, itu akan memberikan konsekuensi di dalam hidup kita. Nah, secara atau tidak sadar, kita akan mengalami konsekuensi itu. Ya. Contohnya, ketika kita menyontek atau berbohong, kita tahu bersama-sama ya bahwa perilaku menyontek adalah hal yang tidak benar. Ya, dan berbohong juga merupakan hal yang tidak benar. Lalu, pada saat itu juga ketika kita melakukan perilaku menyontek itu, secara sadarnya ya kita tidak tahu ya bahwa ada konsekuensi yang kita dapatkan. Namun setelah kita memikirkan anak-anak, kita pikirkan lebih dalam lagi, oh ternyata perilaku menyontek ini memberikan dampak yang buruk bagi kita. Ya, di sini dituliskan ya, kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Kita menjadi pribadi yang malas untuk berpikir kritis. Ya, jadi itulah akibat yang ditimbulkan oleh karena kita melakukan hal yang salah. Lalu ketika kita berbohong, ya, ketika kita berbohong pada dasarnya ya kita melihat, oh ya enak ya. Namun ketika kita melihat, memikirkan lebih dalam lagi, dari efek dari perbuatan kita itu adalah, ya di sini Bapak tuliskan ya, orang lain itu tidak mendapatkan informasi yang tepat. Jadinya apa? Ya, jadi itu bisa merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain, dan itu juga bisa merugikan dirimu sendiri. Misalnya, ketika ditanyakan oleh gurumu, kamu sudah selesai nggak tugas ini nak? Misalnya tugas fisika, kamu udah selesai nggak tugas fisika? Kamu udah selesai nggak tugas penjelasan? Kamu bilang, saya sudah menyelesaikannya pak. Nah, sebetulnya tidak mengerjakan, yaitu nanti kamu sendiri yang akan susah di terakhir-terakhirnya bahwa ya kamu memang harus mengerjakan semua tanggung jawabmu. Ini itu ya, perbuatan atau suatu hal yang tidak benar yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan, sebetulnya ketika kita memikirkan itu lebih dalam, itu pun memberikan konsekuensi di dalam hidup kita. Itu kita sadari atau tidak kita sadari ya. Namun Bapak mendorong semua anak-anak untuk apapun yang kita lakukan, mari kita memikirkan apa
dampak yang ditimbulkannya, ya. Karena setiap apapun yang kita lakukan ada konsekuensi. Ketika hal yang benar kamu lakukan, ada konsekuensi. Ketika hal yang salah kamu lakukan, itu pun ada konsekuensinya. Lalu ketika kita melihat hal ini, kita mulai merenungkan ya. Ketika kita melakukan hal yang salah saja atau yang tidak benar saja, itu bisa mengakibatkan konsekuensi di dalam hidup kita. Nah, apa yang kita pikirkan selanjutnya? Ya. Oh, ternyata ada konsekuensi lain yang kita hadapi, ya. Ketika melakukan dosa, kita melihat ya bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan, ya. Tuhan itu adalah Maha Tahu, ya. Dia mengetahui semua apapun yang kita lakukan. Apa yang mau yang baik kamu lakukan, mau yang jahat kamu lakukan, Tuhan pun mengetahui hal itu. Tuhan mengetahui isi hatimu ketika melakukan sesuatu di saat orang lain tidak mengetahuinya, ya. Kemudian, nah, Tuhan juga adil, anak-anak ya. Tuhan juga adil, ya. Dia menyatakan kebenarannya, ya. Dia menyatakan kebenaran melalui siapa? Melalui firman Tuhan, melalui Bapak dan Ibu guru, melalui orang tua, dan melalui hal-hal lain, ya, untuk menyatakan kebenaran. Namun setelah dinyatakan kebenaran, Allah pun adil dalam hal itu. Ia pun akan memberikan murkanya bagi kita ketika kita melakukan hal yang tidak benar. Itu pun adalah konsekuensinya. Jadi, karena Allah adalah adil, maka hal yang benar adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka pun Tuhan memberikan konsekuensinya. Di sini kita melihat ya bahwa ketika kita melakukan dosa, Allah murka. Dan dosa itu tidak didiamkan oleh Allah. Dia akan menghukum kita atas dosa itu, ya. Itu tidak main-main. Nah, kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus sudah menggantikan kita untuk membayar semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sebagai orang yang diselamatkan, kita bersyukur oleh karena itu. Namun sekarang adalah, apakah sebagai orang yang sudah ditebus, benarkah masih sekarang kita terus melakukan dosa-dosa itu? Ya, itu adalah menjadi pertanyaan yang besar ya. Ketika kita sudah ditebus, apakah kita mau lagi nggak melakukan dosa-dosa itu? Kita akan menjawab itu di bagian ini, anak. Nah, kita ada melihat ya bahwa ada beberapa yang mengatakan bahwa aturan ada untuk dilanggar. Nah, lalu ketika ada statement seperti ini, apakah kebenaran itu juga ada untuk dilanggar? Nah, sesekali tidak ya anak-anak, ya. Tidak. Aturan ada, ya, itu untuk mengarahkan kita untuk lebih baik ya, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik, teratur. Nah, kebenaran juga ada, ya. Itu sebetulnya untuk menuntun hidup kita, supaya kita melakukan hal yang benar, kemudian supaya menjadi penuntun hidup kita. Ya, kita melihat kebenaran di dalam firman atau iman Kristiani, maka kita seharusnya mengikuti kebenaran itu, karena identitas kita adalah Kristiani, ya, orang yang percaya kepada Kristus. Jadi inilah yang menjadi penuntun hidup kita. Ya, kebenaran itu, firman Tuhan itu menjadi penuntun hidup kita. Orang yang mengetahui kebenaran harusnya ia terus-menerus mendisiplinkan dirinya untuk melakukannya. Memang pasti kita akan terjatuh lagi di dalam dosa itu, ya. Ada berbagai hal di dalam hidup kita ini ya. Kita pasti akan ada saatnya jatuh bangun di dalam iman. Namun di sini ditekankan lagi bahwa kita harus terus mendisiplinkan diri untuk melakukan kebenaran itu, ya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang saya lakukan sekarang? Ya, ketika kita bertobat, ketika kita udah berdosa melakukan kesalahan,
Ya, kita harus menyadari itu. Nah, bagaimana kita sadar? Ya, harus kita mengetahui kebenarannya. Jadi, kita tahu dulu kebenarannya, baru ketika kita melakukan sesuatu, nah kita melihat apakah itu sesuai atau tidak. Apakah itu sesuai dengan kebenaran. Jika tidak, maka kita harus bertobat ya. Jadi pahami dulu kebenarannya. Kemudian, nah supaya kita lebih peka dengan dosa dan kesalahan itu, maka kita harus memperkaya diri dengan kebenaran. Ya, membaca firman Tuhan, mendengarkan devosi, ya ikut ibadah dan sebagainya. Itu bisa anak-anak lakukan ya di rumah ya. Kemudian minta terus pimpinan Roh Kudus, anak-anak ya, di dalam doa-doamu, di dalam apapun yang kamu lakukan, terus minta Tuhan untuk memberikan tuntunannya sehingga kamu bisa melakukan terus kebenaran itu. Lalu di sini adalah poin pentingnya adalah ketika kita sudah mengetahui kebenaran, kita harus taat untuk melakukannya, ya. Jadi inilah kerinduan kita bersama. Bapak juga seperti itu ya. Mari kita mendisiplinkan diri kita untuk melakukan kebenaran setiap saat. Nah, ini nanti akan menjadi proses untuk menghidupi iman kita setiap saat ya anak-anak ya. Bagaimana kita menjalani proses ini ya. Jadi mari kita sama-sama berjuang di dalam proses yang kita alami dalam hidup ini. Nah, pertanyaan refleksi ada dua ya, yaitu nanti dosa apa yang saat ini kamu lakukan dan kamu senangi untuk melakukannya. Lalu kamu coba pahami, kira-kira dosa itu apa sih akibatnya di dalam hidupku. Kemudian pertanyaan kedua, apa komitmen kamu ke depan untuk terus melakukan kebenaran di dalam hidupmu. Ya, demikian devosi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan devosi ini. Tuhan Yesus, kiranya kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.